Sebelum memulai kebaktian Minggu Prapaskah 6 ini, marilah bersama kita mendengarkan warta jemaat sebagai pedoman kegiatan dalam sepekan ke depan. Yang pertama diinformasikan bahwa kebaktian Minggu 5 dan 19 April 2020, kebaktian Kamis Putih 9 April 2020, kebaktian Jumat Agung 10 April 2020, kebaktian Sabtu Sunyi 11 April 2020, kebaktian Paskah 12 April 2020 akan dilaksanakan di rumah masing-masing melalui video yang dapat diakses atau dilihat melalui media sosial GKP Cakung seperti WhatsApp Group, Facebook, YouTube, dan Instagram. Yang kedua, penundaan perjamuan kudus Jumat Agung. Dalam kondisi darurat dan krisis saat ini, jemaat Tuhan harus tetap tinggal di rumah masing-masing dan tidak berkumpul bersama di gedung gereja. Maka pelaksanaan sakramen perjamuan kudus ditunda dan dapat dilaksanakan kembali saat meredanya wabah COVID-19. Yang ketiga, pemberian persembahan. Persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing jemaat dapat diserahkan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 63302708660 atas nama Margareta D. Sumual atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan di gereja untuk mendukung segala keberlangsungan kegiatan pelayanan GKP Cakung. Demikianlah warta jemaat GKP Epata Cakung. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Prapaskah 6 yang kita sebut juga sebagai Palmarum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Palmarum ini Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Allah menginginkan kekekalan persekutuan antara Allah dan manusia. Karya pendamaian dikerjakan oleh Allah melalui jalan penderitaan yang akan segera tiba pada puncaknya. Oleh karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Dia yang telah datang ke dalam dunia dan memberi nyawanya bagi kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, kita awali kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini dengan pengakuan bahwa kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Allah beserta dengan saudara-saudara dan beserta saudara juga.
Dan saudara-saudara yang kekasih, Minggu Prapaskah yang ke-6 ini bertemakan jalan sengsara yang harus kutempuh. Nas pembimbing diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua yang berkata demikian, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah firman Tuhan. Baik saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah di saat ini Engkau berkenan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang kami renungkan boleh dengan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu ini untuk dapat melayankan firman. Karena itu Bapa di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara, Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus dielulukan di Yerusalem. Begini katanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosana. Hosana.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang yang gandrung untuk menjadi pemimpin. Orang berupaya untuk meraih kedudukan, orang berupaya untuk meraih posisi yang tertinggi. Kenapa? Karena menjadi pemimpin katanya enak. Menjadi pemimpin dia punya kewenangan untuk mengatur banyak orang. Menjadi pemimpin dia punya kekuasaan. Dan menjadi pemimpin dia pun juga menerima hormat. Dan menjadi pemimpin dia pun juga punya kewenangan-kewenangan khusus, privilege tertentu. Karena itu saudara-saudara, betapa gandrung orang menjadi pemimpin. Bukan hanya orang pribadi yang ingin menjadi pemimpin, tapi banyak masyarakat pun juga mengharapkan adanya seorang pemimpin. Banyak rakyat pun juga menginginkan ada seseorang yang memimpin mereka. Siapa? Siapa pemimpin itu? Mereka pemimpin itu adalah orang-orang yang mampu melakukan sebuah perubahan. Pemimpin itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mampu mengubah hidupnya dan mendatangkan sukacita dan kesejahteraan tentunya. Tentu pemimpin itu adalah membuat orang pun juga hidup di dalam keadilan dan hidup di dalam suasana yang dipenuhi dengan kebenaran. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik bagi seseorang yang mau menjadi pemimpin ataupun juga bagi masyarakat, kebanyakan orang yang ingin dipimpin, maka dua-duanya adalah saling membutuhkan di antara mereka. Lihat saudara, ketika Yesus dia dianggap sebagai pemimpin, betapa bahwa Yesus adalah juga seorang pemimpin yang hebat. Dia seorang pemimpin yang mampu membuat orang berubah. Perubahan yang sudah dilakukan dan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, dia sudah diperlihatkan kepada banyak orang. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta dicelikan, orang lumpuh dibuat berjalan, orang mati pun juga dibangkitkan. Dan bahkan ketika dia berpidato atau dia pun juga melakukan pengajarannya sangat memukau dan membuat banyak orang pun juga terkesima dan membuat banyak orang pun juga dengan sungguh-sungguh terkagum-kagum karena kata-katanya penuh dengan karisma. Karena itulah saudara, ketika Yesus menjadi pemimpin, maka orang pun juga ingin, orang pun juga berharap, orang pun juga mau supaya Yesus ini pun juga dengan sungguh-sungguh menjadi pemimpin bagi mereka. Karena itu ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, lalu orang dengan banyak orang lalu kemudian berduyun-duyun lalu sambil bersorak-sorai, Hosana, Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana bagi Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak orang pun juga mengharapkan supaya Yesus sungguh-sungguh menjadi pemimpin bagi mereka. Pemimpin yang melakukan perubahan, bukan hanya membuat orang lumpuh itu disembuhkan, bukan hanya membuat orang-orang sakit itu pun juga disembuhkan, tetapi mereka mengharap Yesus menjadi Mesias. Yesus menjadi pemimpin yang akan membawa mereka pada kemerdekaan secara politis. Karena ketika itu Israel ada di dalam penjajahan Romawi. Dia mengharapkan bahwa Yesus tampil menjadi pemimpin yang hebat. Dia benar-benar menjadi raja bagi orang-orang Yahudi. Dia pun juga dengan sungguh-sungguh menjadi pemimpin dan menjadi Mesias yang membawa kebebasan, kemerdekaan, yang membuat mereka pun juga terbebas dari belenggu penjajahan. Karena itu mereka bersorak-sorai. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ternyata mereka keliru. Yesus bukan pemimpin seperti yang mereka harapkan. Ternyata keliru. Yesus bukan jadi pemimpin pergerakan, pemimpin yang akan membawa mereka pada kemerdekaan politis. Tetapi Yesus adalah seorang pemimpin di dalam kelemah lembutan. Dia bukan pahlawan yang datang dengan kuda perang, dengan kegagahan sebagai seorang pahlawan. Bukan. Tetapi Yesus datang justru dengan keledai. Dengan lemah lembut dan rendah hati Dia datang dan memasuki kota Yerusalem. Hosana sorak-sorai menjadi sebuah pertanda
bukan tanda bahwa dia akan memenangkan banyak orang di dalam secara politis, tetapi dia menjadi tanda bahwa dia akan memasuki masa penderitaan. Karena saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam iman kita dan kepercayaan kita, seorang pemimpin bukanlah pemimpin yang berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Tetapi dalam iman kita, seorang pemimpin adalah seorang pelayan. Seorang pemimpin yang merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, dan membiarkan dirinya berkorban, dan bahkan membiarkan dirinya menjadi tumbal untuk sukacita, keselamatan, dan kebahagiaan banyak orang. Karena itulah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, bukan orang lalu kemudian bersorak-sorai, hosana, hosana menjadi pemimpin besar. Tidak. Tetapi Yesus akan menjadi pemimpin besar di dalam kerendahan hati dia. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengikuti jalan Yesus berarti mengikuti penderitaan. Mengikuti jalan Yesus berarti mengikuti jalan pengorbanan. Mengikuti jalan Yesus berarti mengikuti jalan kerendahan hati. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita beriman sungguh di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kita, siapapun di antara kita ketika kita menginginkan menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang sungguh-sungguh merendahkan hati dan menjadi pelayan bagi banyak orang. Jadilah pemimpin yang sungguh-sungguh dia mau mengorbankan dirinya dan sungguh-sungguh menjadi pemimpin yang mempertaruhkan hidup dan dirinya untuk kebahagiaan, keselamatan, dan kehidupan banyak orang. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Baiklah, kita bersama kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam sorga, di Minggu Prapaskah ini dengan sungguh, biarlah kuasa, semangat, dan roh Kristus Yesus hadir di dalam hidup setiap kami ketika kami belajar percaya. Maka kami boleh dengan sungguh-sungguh dimanapun kami berada, kami boleh menjadi bagian dari orang-orang yang siap berkorban dan mengorbankan diri, menjadi orang-orang yang sungguh menyatakan kasih di dalam semangat untuk melayani. Karena itulah Tuhan Allah Bapa, pakailah kami untuk menjadi alat saluran cinta kasih Tuhan dimanapun kami berada. Di tengah-tengah wabah virus corona pada saat ini, ketika ada banyak orang mengalami penderitaan, kiranya Tuhan jugalah yang membuat setiap kami boleh tergerak hati, ambil bagian untuk saling melayani, saling mendukung, saling menyokong, sehingga ada sukacita yang boleh kami nikmati di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya anugerah dan berkat Tuhan menyertai setiap kami, sehingga kami dikuatkan, kami dimampukan, dan kami pun juga bisa untuk melewati masa-masa sulit seperti ini. Kiranya anugerah dan berkat Tuhan menyertai setiap kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing jemaat dapat diserahkan melalui via transfer Bank BCA dengan nomor rekening di bawah ini, atau dimasukkan ke dalam amplop
dan diserahkan di gereja untuk mendukung segala keberlangsungan kegiatan pelayanan GKP Cakung. Sambil kantong diedarkan, kita nyanyikan bersama dari nyanyian Kidung Keesaan 378 bait pertama. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersukacita sebab dengan senang dan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang beribadah kepadamu. Kami memuliakan Engkau. Melalui anak-Mu, Yesus Kristus, kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu, ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita bersama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 346. Saudara, saatnya kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.